Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan PKM GFK yang berjudul Use Wood for Environmentally Friendly Hotel yang disusun oleh Tiara Zainayosa, Wilda Lutfiah, dan Halisa Sidkul. Tahukah kamu, Indonesia sebagai negara yang memiliki iklim tropis, memiliki hutan yang lebih luas dibandingkan dengan negara-negara 4 musim. Luasnya hutan yang dimiliki Indonesia pun berbanding lurus dengan sumber daya alam yang dimiliki, yakni kayu. Ada beragam jenis kayu-kayu indah dan kuat yang dimiliki Indonesia. Kayu sebagai sumber daya alam, dilansir dari sumber terpercaya, Indonesia sebagai pemilik hutan tropis yang luas mempunyai lebih dari 4.000 jenis kayu. Kayu-kayu tersebut berasal dari pohon besar yang telah tumbuh belasan hingga puluhan tahun. Kualitas kayu di Indonesia pun tak perlu diragukan lagi. Beberapa jenis kayu yang ada di Indonesia, yaitu kayu jati, kayu sungkai, kayu mahoni, kayu trembesi, kayu mindi, kayu pinus, kayu meranti, dan kayu cendana. Kali ini kita akan membahas hubungan antara kayu dengan hotel. Yang sudah kita ketahui, tidak sedikit hotel di Indonesia yang memanfaatkan kayu sebagai perlengkapan, perhiasan, bahkan sebagai lantai karena keunikan dan keestetikannya. Bukan hanya itu, hampir setiap rumah, restoran, kafe, dan masih banyak lagi tempat atau kegiatan di Indonesia terdapat suatu rupa yang terbuat dari kayu. Maka dari itu, agar sisa pembuatan kerajinan-kerajinan kayu tersebut tidak menjadi sampah, dan lingkungan kita tetap sehat dan bersih, kita harus menginovasikan kayu sisa atau bekas tersebut. Usaha perhotelan yang berkembang dengan cepat mengakibatkan timbulnya pencemaran yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Limbah cair yang berasal dari hotel dapat digolongkan sebagai limbah domestik atau limbah rumah tangga. Namun, perbedaannya adalah limbah yang berasal dari hotel jauh lebih banyak daripada limbah yang berasal dari rumah tangga. Hal ini bisa terjadi apabila limbah kegiatan industri, termasuk limbah cair yang langsung dibuang ke lingkungan. Tidak hanya itu, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki masalah penebangan liar yang tidak kunjung usai. Dari data Bank Dunia sejak tahun 1985 sampai tahun 1997, Indonesia telah kehilangan 1,5 juta hektar hutan per tahun akibat penebangan ilegal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada tahun 1998, terdapat sekitar 40.000 semua total penebangan hutan adalah penebangan liar. Penebangan hutan secara liar ini sering terjadi di Indonesia, terutama di daerah Kalimantan. Penebangan hutan liar ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan kayu, baik di pasar lokal maupun internasional, serta dipengaruhi oleh lemahnya faktor penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sehingga kegiatan penebangan liar ini terjadi dengan sangat mudah. Penebangan ilegal ini tentu saja menghasilkan kerugian ekonomi yang cukup fantastis, yaitu 365 juta dolar Amerika Serikat. Berdasarkan hasil analisis, luas hutan Indonesia semakin mengalami penurunan, yaitu sebesar 40 hektar dalam kurun waktu 50 tahun dari total jumlah kawasan hutan se-Indonesia. Penebangan hutan liar ini tentu saja memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan Indonesia, yaitu dapat menurunkan kemampuan hutan sebagai produsen oksigen dan juga penahan air. Jika pohon-pohon terus ditebang, akan memicu bencana alam seperti tanah longsor serta banjir yang dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar. Hilangnya kesuburan tanah, hal ini dikarenakan hilangnya pohon-pohon yang selama ini menjadi ruang untuk air tanah berkumpul. Jika pohon-pohon sudah tidak ada, maka sumber air akan menjadi sulit didapatkan, dan menurunnya keanekaragaman hayati ketika hutan yang dijadikan sebagai tempat tinggal hewan serta tumbuhan dirusak, maka secara perlahan-lahan hewan dan tumbuhan yang ada akan cepat punah. Orang yang menebang hutan secara liar tidak menyadari bahwa pohon-pohon yang ada di hutan itu sangat banyak manfaatnya bagi makhluk hidup. Dari pohon-pohon itu semua makhluk hidup dapat menghirup udara yang segar dan tidak terjadi bencana alam.
Agar meminimalisir kasus tersebut, maka dari itu perlu dilakukan tindakan untuk melestarikan hutan yang semula gundul dan gersang menjadi asri kembali. Salah satunya dengan cara memanfaatkan kayu bekas untuk kebutuhan pembangunan agar meminimalisir penebangan pohon secara liar atau bisa disebut dengan illegal logging. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, pada inti dari latar belakang dapat dirumuskan masalah dalam proposal ini, yaitu 1. Bagaimana penggunaan kayu bekas dapat dimanfaatkan dengan efektif. 2. Apakah penggunaan kayu bekas untuk pembangunan sudah terjamin ramah lingkungan? Dengan adanya proposal ini, kami memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Lingkungan menjadi bersih dan sehat. 2. Limbah kayu bekas dapat digunakan kembali, seperti dijadikan furnitur hotel. 3. Menanggulangi permasalahan sampah di Indonesia dengan efektif. 4. Menjadikan anak bangsa lebih kreatif, inovatif, dan berpikir cerdas. Banyaknya barang bekas seiring laju kebutuhan masyarakat menjadi masalah tersendiri bagi lingkungan. Kayu merupakan bahan yang paling banyak ditemukan dan digunakan untuk keperluan konstruksi. Kebutuhan kayu yang terus meningkat berbanding terbalik dengan potensi hutan yang terus berkurang. Material kayu bekas diantaranya berasal dari bongkaran rumah tua, bekas bantalan rel kereta api, perahu kayu, kemasan atau peti kemas, sedangkan material limbah kayu berasal dari industri pengolahan kayu. Kayu bekas yang berukuran besar minimal 4x6x60 cm dapat digunakan sebagai bahan baku furniture, sedangkan yang berukuran di bawah ukuran tersebut biasanya dapat digunakan sebagai elemen craft seperti lampu dan aksesoris ruang. Selain dari ukuran, material kayu bekas juga harus dikelompokkan dari kuat keras kayu. Kayu albasia dan kayu randu sebagai bahan backisting biasanya mengolah kayu bekas sebagai elemen ruang hanya digunakan sebagai elemen hias. Dengan finishing yang baik, kita dapat menyulapnya menjadi barang bagus yang bernilai. Kayu bekas dapat difinishing dengan menggunakan cat tembok, melamin berbasis air, atau hanya dibiarkan asli tanpa finishing. Sebaiknya yang tanpa finishing hanya untuk kayu-kayu bekas yang bermutu keras seperti jati, bangkirai, gelam, akasia, kelapa, johar, dan ulin. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Daur ulang sebenarnya menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, dan para pemimpin dari seluruh dunia mengumpulkan sumber daya untuk menemukan cara baru dan inovatif untuk membawa daur ulang ke tingkat yang baru. Dari tingkat individu hingga bisnis, industri, dan bahkan seluruh negara, ada banyak sekali manfaat lingkungan bernilai tinggi yang datang dari daur ulang. Sederhananya, daur ulang adalah salah satu cara paling efektif untuk melindungi dan melestarikan alam tempat kita tinggal. Dengan menggunakan kembali bahan-bahan lama, kita menghemat energi yang diperlukan untuk membuat yang baru.